Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam ibadah Jumat Agung pada sore ini, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Buah Sulung Salib Kristus. Saya ulangi, judul firman Tuhan pada sore ini adalah Buah Sulung Salib Kristus. Yang dimaksud dengan buah sulung salib Kristus adalah orang yang pertama mengalami keselamatan lewat kuasa salib Kristus. Mari kita lihat bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat 39 sampai dengan yang ke-47. Lukas 23 ayat 39 sampai 47. Saya ingin kita membaca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Bisa membaca lewat Alkitab saudara atau bisa membaca juga lewat layar di depan. Apakah semua siap membaca firman Tuhan? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Ya, berhenti sampai di sini. Saudara-saudara, tidak ada kematian yang lebih mengerikan dibandingkan kematian dengan cara disalib. Kematian dengan cara disalib adalah kematian yang paling mengerikan dan paling menakutkan. Mengapa? Karena kematian lewat proses disalib itu, saudara-saudaraku, ada satu penderitaan yang sangat panjang sebelum pada akhirnya orang itu meninggal. Kalau tadi saudara memperhatikan ketika salah satu hamba Tuhan di sini menyanyikan lagu tentang salib, saudara melihat bagaimana proses penyaliban gak langsung, tapi Yesus disesah, ditampar, dicambuk. Kemudian Yesus harus memikul salib dan kemudian harus berjalan sambil memikul salib sepanjang Via Dolorosa. Saudara melihat tadi cambuk yang dipakai untuk mencambuk tubuh Yesus sambil memikul salib itu, saudara, bukan cambuk yang biasa. Tapi di situ ada mata kailnya. Saya bagian tertentu dari video tadi sering saya nggak mau lihat. Karena ada bagian yang betul jelas ditancapkan itu cambuk. Kemudian waktu ditarik, saudaraku, daging Yesus ikut. Makanya ada seorang teolog yang berkata ada kemungkinan sepanjang jalan Via Dolorosa itu ada serpihan daging Yesus. Satu penderitaan yang panjang. Nah, sesudah mengalami penderitaan yang panjang belum selesai. Yesus harus naik ke atas kayu salib. Tangan dan kakinya dipaku. Sakit luar biasa. Kepalanya dimahkotai duri. Dan terakhir kita nonton tadi juga. Seorang serdadu menusuk lambung Yesus. Dan akhirnya yang keluar adalah darah bercampur air. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis. Satu kematian yang sangat panjang prosesnya dan begitu menderita.
Belum lagi rasa terhina. Karena kalau orang disalib itu betul-betul ditelanjangi. Ditelanjangi dan dipermalukan. Itu sebabnya tadi kita membaca di dalam Alkitab kira-kira jam 12 siang terjadi kegelapan karena matahari tidak bersinar atau tertutup sinarnya hingga jam 3 sore. Kegelapan berbicara tentang hukuman Tuhan yang ditimpakan kepada Yesus. Hari Minggu kemarin saya berbicara mengapa sampai Yesus di atas kayu salib berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena pada saat itu di atas kayu salib Yesus menjadi pribadi yang paling berdosa, pribadi yang paling najis. Kenapa? Seluruh dosa dunia ditimpakan kepada Yesus. Termasuk dosa saya, termasuk dosa saudara. Dan pada saat itu Allah Bapa memalingkan mukanya. Seakan-akan meninggalkan Yesus dalam posisi paling berdosa dan paling najis. Dan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi hari ini dalam ibadah Jumat Agung, di balik tragedi salib yang mengerikan, kita melihat satu kisah pertobatan yang begitu dramatis. Pertobatan seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Kalau kita melihat gambar dan lukisan-lukisan, seringkali kita tahu Yesus tidak disalibkan sendirian. Ada penjahat yang juga disalib di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Salah satu dari penjahat itu bertobat pada detik-detik terakhir hidupnya sebelum dia mati. Dan itu yang saya katakan sebagai judul dari firman Tuhan yang saya sampaikan sore ini adalah buah sulung salib Kristus. Siapakah yang pertama kali mengalami kuasa penyelamatan lewat salib Kristus? Adalah penjahat yang ada di samping Yesus, yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dialah buah sulung, orang yang mengalami kuasa penebusan lewat salib Yesus. Hari ini lewat kisah yang begitu dramatis ini, saya akan menyampaikan 3 hal kebenaran yang kita akan renungkan bersama. Kebenaran yang pertama yang saya ingin sampaikan pada sore ini adalah keselamatan itu diawali dengan pertobatan dan pengakuan. Saya ulangi sekali lagi, keselamatan itu diawali dengan pertobatan dan pengakuan. Bagaimana penjahat yang melakukan dosa seumur hidupnya itu bisa ngalamin keselamatan? Dan saya yakin dia bukan penjahat kecil. Dia pasti penjahat kelas kakap. Tidak mungkin seorang pencuri ayam dihukum dengan disalib. Tidak mungkin. Tidak mungkin penjahat yang cuma tipu-tipu kecil dan dihukum disalib. Tidak mungkin. Dia pasti penjahat yang sadis. Jangan-jangan dia pembunuh, perampok. Tetapi bagaimana seorang penjahat bisa mengalami keselamatan? Yaitu lewat pertobatan dan pengakuan. Penjahat ini mengatakan dalam ayat 41, tadi sudah kita baca, sekali lagi saya ingin membacakannya untuk kita semua. Dikatakan begini, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus yang dimaksud, tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi rupanya penjahat ini membela Yesus. Ketika salah satu penjahat yang lain di sebelah satunya lagi mengejek Yesus. Mengejek Yesus begitu rupa. Dan si penjahat yang mulai percaya pada Yesus itu berkata, kamu jangan menghina Yesus. Kita ini memang orang berdosa. Kita layak dihukum, kita layak disalibkan. Jadi pertobatan itu saudaraku dimulai dengan apa? Kesadaran bahwa kita orang berdosa. Kita tidak mungkin bisa bertobat sampai pada satu kondisi kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi dia membela Yesus. Kalau kita orang berdosa tapi dia, Yesus, dia disalib bukan karena dia penjahat. Dia mulai mempercayai bahwa Yesus disalib adalah untuk menggantikan.
umat manusia yang berdosa. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya, tadi ayat 41, sekarang ayat 42. Dia bukan saja mengakui dia orang berdosa, tapi dia mulai percaya pada Yesus. Yang dibuktikan dengan menerima Yesus dan menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Itu ayat 42. Saya baca sekali lagi. Di dalam ayat 42, orang itu melanjutkan, penjahat itu melanjutkan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di sini dia mulai lebih dalam lagi mempercayai Yesus. Yang pertama dia mengakui dia orang berdosa dan Yesus ada di situ bukan sebagai orang berdosa, tapi menggantikan posisi orang berdosa. Tapi dalam ayat 42, ayat selanjutnya dia berkata, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Engkau Tuhan, engkau Raja. Dan dia berkata, ingatlah akan aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Disinilah keselamatan itu terjadi. Penjahat yang seumur hidupnya berbuat jahat mengalami keselamatan di atas kayu salib. Dialah buah sulung yang pertama yang diselamatkan lewat kuasa salib Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sore ini saya tidak tahu bagaimana dengan saudara. Mungkin ada saudara yang datang ke gereja, tapi engkau belum pernah sungguh-sungguh bertobat. Mengakui, aku orang berdosa. Aku butuh Yesus. Aku perlu Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidupku. Saya ingin katakan tidak ada cara lain untuk menerima keselamatan. Keselamatan dimulai dengan pertobatan. Sadar aku berdosa, aku butuh Yesus. Dan kemudian membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita. Sekali lagi yang percaya, hari ini Tuhan sudah menyelamatkan kita. Katakan amin. Terima kasih Yesus dan berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hal yang selanjutnya yang saya ingin sampaikan dalam ibadah Jumat Agung sore ini adalah keselamatan dijamin dengan penyertaan Kristus. Jadi rupanya Yesus langsung memberi respon kepada penjahat yang bertobat itu. Memberikan respon yang jelas. Dan menegaskan bahwa penjahat itu hari itu juga sudah diselamatkan. Dan Yesus menjamin. Dengan Yesus berkata, aku beserta engkau. Coba kita baca ayat selanjutnya. Tadi ayat 42, sekarang ayat 43. Ini luar biasanya karena Yesus dalam kondisi yang sangat menderita di atas kayu salib. Tapi dia memberi respon yang luar biasa kepada orang, kepada penjahat yang percaya kepadanya. Ayat 43 berkata, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, bukan besok lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan 3 hari, bukan 40 hari. Yesus berkata, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya menemukan di sini bahwa ternyata keselamatan itu terjadi seketika. Keselamatan bukanlah sebuah proses yang memakan waktu yang panjang. Pada detik saudara mengaku dosamu, dan pada saat saudara membuka hati dan menerima Yesus, pada detik yang sama keselamatan terjadi dalam hidup kita. Penjahat ini saudaraku nggak pakai proses panjang. Pada saat dia percaya pada Yesus, saat itu Yesus menegaskan dan menjamin keselamatannya. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku menyertai engkau dan aku jamin keselamatanmu. Melalui pernyataan Yesus kita mendapat penjelasan tentang apa yang akan terjadi setelah orang percaya, setelah saudara dan saya mati. Kenapa anak Tuhan tidak pernah takut menghadapi kematiannya? Karena pada saat kita percaya kepada Yesus, seperti penjahat itu percaya pada Yesus, Yesus dengan tegas menjamin keselamatan kita. Dan Yesus dengan tegas memberitahu, kamu gak perlu takut.
nanti kalau saya mati merem masuk peti dikubur di tanah, kemana saya ya? Gentayangan ya. Yesus nggak bilang begitu. Yesus dengan jelas memberikan alamatnya untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Begitu dia tutup mata di bumi, pada saat itu rohnya langsung. Hari yang sama. Nggak pakai muter-muter, nggak pakai 3 hari keliling RT, 10 hari keliling RW, 40 hari keliling kota Jakarta. Tidak pakai keliling-keliling. Hari yang sama Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Aku jamin keselamatanmu. Engkau hanya nunggu di Firdaus. Firdaus berasal dari bahasa Persia. Dan Firdaus memiliki arti taman yang indah. Jadi Firdaus, tempat orang jahat yang bertobat dan selamat itu akan ke sana rohnya, itu adalah taman yang indah. Hal yang sama terjadi pada saudara ketika kita meninggalkan dunia ini. Maka roh kita pada hari yang sama kita meninggal, tidak pakai keliling-keliling, langsung ke Firdaus. Itu yang ngomong Yesus, bukan saya. Dan Firdaus itu orang Yahudi menyebutnya Taman Eden. Jadi orang Yahudi memberi nama Firdaus itu Taman Eden. Dan Taman Eden ini tidak sama seperti Taman Eden yang dihuni oleh manusia pertama Adam dan Hawa. Nah, Taman Eden sebutan orang Yahudi yang juga sama dengan bahasa Persia, Firdaus, itu taman yang indah, penuh dengan tanaman, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan itulah tempat roh orang yang percaya menantikan kebangkitan. Menantikan kebangkitan dan menantikan penghakiman terakhir. Jadi adalah tidak benar kalau kita langsung ke sorga. Kenapa? Karena orang masuk sorga itu bukan roh. Saudara jangan membayangkan kita semua nanti di sorga, masuk sorga itu dalam bentuk angin atau enggak jelas roh. Tapi saudara dan saya akan masuk sorga dengan punya wadah, punya tubuh. Namanya tubuh kebangkitan. Nah ini akan dibahas lebih jelas mungkin hari Minggu adalah Paskah. Sedikit akan dibahas tentang tubuh kebangkitan. Jadi orang masuk surga itu bukan roh gentayangan. Dia punya wadah. Dan wadahnya itu tubuh kebangkitan. Makanya begitu orang mati dalam Tuhan, dia ditampung dulu di Firdaus. Menunggu Yesus datang di awan-awan, orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan. Dan dalam waktu sepersekian detik, roh dan tubuh kebangkitan menjadi satu. Dan tubuh kebangkitan yang bersatu dengan roh kita yang tadinya nunggu di Firdaus, itulah yang mewarisi sorga. Jadi sorga itu bukan tempat roh gentayangan. Kita akan masuk sorga dengan tubuh kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Wahyu pasal 2 ayat 7 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Di Taman Firdaus Allah itu ternyata ada pohon dan ada buahnya. Dan Alkitab berkata orang yang menang di Taman Firdaus itu, dia akan makan buah pohon kehidupan. Ada kemungkinan tubuh kebangkitan tidak perlu nantinya makan. Tapi ini untuk khotbah minggu mungkin. Tapi bisa makan nantinya. Sama seperti Yesus sudah membaca dalam Alkitab sesudah Yesus bangkit. Yesus makan apa? Ikan goreng. Ada yang ragu-ragu. Saudara baca di Alkitab Yesus makan ikan goreng. Ya saudara-saudara. Jadi memang tubuh kebangkitan di mana kita akan mewarisi sorga, masuk ke sorga itu memang satu hal yang luar biasa. Karena diperkirakan itu tubuh ketika kita umur 30 tahunan. Ini berita baik untuk yang umur 70 tahun. Tubuh kebangkitan tuh nggak ngikutin umur saudara waktu meninggal.
Tapi di usia yang seperti Yesus dibangkitkan. Ya, tapi saya tidak berbicara panjang di sini. Intinya adalah barang siapa mengakhiri kehidupan di dunia ini dengan iman kepada Yesus, maka ia akan menerima kehidupan yang kekal. Dan Yesus menjamin. Yesus berkata kepada penjahat yang bertobat dan menerima Yesus dan percaya pada Yesus, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Kita tahu kita pergi kemana. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada sore ini adalah pertobatan dan pengakuan harus dilakukan selagi kita hidup. Jadi pertobatan dan pengakuan itu punya power untuk menyelamatkan kita kalau dilakukan selagi kita hidup. Kalau sudah mati baru bertobat terlambat. Kita harus bertobat pada waktu kita masih hidup. Nah, penjahat ini beruntung karena apa? Karena pada detik-detik terakhir dari hidupnya di atas kayu salib, mungkin hanya kurang beberapa jam dia mati. Dia mempergunakan waktu itu dengan sangat benar, dengan sangat tepat, beda sama penjahat yang satunya. Ia bertobat dan mengaku Yesus sebagai raja. Hebatnya dia selamat walaupun sepanjang hidupnya penuh dengan berbagai catatan yang buruk, dengan perbuatan jahat, dengan dosa. Namun di akhir hidupnya ia mengalami keselamatan. Ini yang begitu dramatis. Nah, kisah yang begitu dramatis ini menjelaskan betapa berharganya waktu yang kita miliki selagi kita masih hidup. Amin, saudara. Betapa berharganya waktu itu. Karena itu pergunakanlah kalau hari ini saudara mau bertobat. Kalau saudara belum bertobat, sekarang waktunya. Besok kita nggak tahu. Besok saudara belum tahu. Tapi penjahat itu mempergunakan detik-detik terakhir dalam hidupnya untuk percaya pada Yesus, menerima Yesus, dan dia mengalami keselamatan. Hal ini pun saudaraku menjelaskan betapa dahsyatnya kuasa penebusan Yesus di atas kayu salib. Betapa dahsyatnya kuasa Jumat Agung di mana Yesus disalibkan. Sebab penjahat ini sebetulnya belum pernah berbuat baik. Dia belum pernah ke gereja, beribadah di NDC, apalagi dia belum pernah. Dia juga belum pernah dibaptis. Saya harap peristiwa ini tidak membuat saudara berkata, nah kan gak perlu dibaptis selamat. Lah dia terima Yesusnya disalib, saudara kan enggak. Saudara boleh gak dibaptis asal waktu bertobatnya disalib. Tapi kalau saudara bisa jalan kemana-mana, saya ragu-ragu saudara percaya pada Yesus. Kalau saudara tidak mau dibaptis, segeralah dibaptis. Tapi saya melihat dahsyat sekali kuasa salib Yesus dan kuasa darah Yesus. Dia seumur hidupnya gak pernah bikin apa-apa, saudara. Makanya keselamatan itu bukan karena usaha kita dan kehebatan kita. Kita selamat karena anugerah melalui iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tahun 2015 ada sebuah peristiwa yang menarik perhatian seluruh bangsa Indonesia. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia juga memperhatikan. Bahkan Perdana Menteri Australia menelepon Presiden Jokowi. Peristiwa apakah yang menarik perhatian seluruh bangsa Indonesia, bahkan pemimpin-pemimpin negara? Itu adalah peristiwa eksekusi mati terpidana yang dikenal dengan nama Bali 9. Karena 9 orang yang dieksekusi. Tetapi pada detik-detik terakhir ada 2 orang yang gak jadi dieksekusi, hanya 7. Nah dari 7 saudaraku orang yang dieksekusi tahun 2015, ada seorang yang bernama Andrew Chen. Ini fotonya. Andrew Chen ini saudara-saudara, dia termasuk salah satu terpidana mati
Bali 9. Dia dihukum mati tahun 2015, dia ditangkapnya tahun 2005. Kasus narkoba, obat-obat terlarang yang sangat berat. Dan di dalam penjara itu dia dilayani dan dia menemukan Yesus Kristus dan dia bertobat, mengakui dosa-dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Foto yang selanjutnya, akhirnya dia menikah dengan seorang wanita, dia salah wanita ini yang melayani juga di situ. Dan mereka menikah. Ada foto lagi dia mengajukan gerasi dan gerasinya ditolak. Walaupun dia sudah bertobat dan melakukan banyak kebaikan. Dia dikenal sebagai pendeta di penjara Gerobokan itu, saudara. Karena di penjara itu kemudian ada satu gereja yang melayani adalah Andrew Chen ini. Dia seringkali pimpin pujian, menyembah Tuhan, dan akhirnya dia belajar firman Tuhan, dia mulai khotbah, dia jadi pendeta di situ. Banyak narapidana yang dia bantu, bersama dengan satu, itu temannya satunya lagi itu siapa namanya? Lupa saya mendadak. Dia jago melukis, dan lukisannya dijual, melukis dijual, dan uangnya dipakai untuk membantu banyak orang. Mereka juga membuat yang namanya pusat rehabilitasi dalam penjara dan merehabilitasi orang-orang yang kena narkoba dan lain sebagainya. Dan mereka melakukannya dengan segenap hati karena tahu ini hanya menghitung hari, detik-detik berlalu dengan cepat. Dan tahun 2015 adalah hari eksekusi mereka karena gerasinya toh ditolak. Pada saat menghadapi eksekusi mati, Andrew Chen meminta 3 permohonan terakhir. Permohonan yang pertama, Andrew Chen minta pada waktu dia menghadapi regu tembak dan ditembak, dia minta matanya dibuka, nggak perlu ditutup. Dan dikabulkan. Permintaan yang kedua, dia minta pada waktu dia dieksekusi mati, dia mengenakan baju jersey Penrith Club. Penrith Club ini adalah klub kesayangannya di Australia. Ini adalah klub rugby, saudaraku. Dan dia pakai baju jersey-nya Penrith Club. Dan permohonan yang ketiga adalah Andrew Chen minta pada waktu dia menghadapi regu tembak, dia mau menyanyi memuji Tuhan. Aku mau dipanggil Tuhan ketika aku menyembah Tuhan. Karena aku pernah kecewa kepada Tuhan, kenapa aku sudah bertobat ternyata gerasiku ditolak dan aku tetap dieksekusi mati. Tapi malam itu waktu dia di kamar, dia doa di tengah kegelapan kamarnya, Roh Kudus berbisik, Andrew, aku membebaskan engkau tapi bukan dari penjara. Aku membebaskan engkau dari dalam kedalamanmu yang paling dalam keluar. Dan engkau telah dimerdekakan. Engkau telah diselamatkan dan engkau telah menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi dia minta pada waktu dia menghadapi peluru itu datang. Dia mau menyanyi, menyembah Tuhan dan bersyukur. Dan 2 lagu yang dia nyanyikan, Amazing Grace dan Bless the Lord, oh my soul. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. Waktu dia menyanyi, saudaraku, ketakutan menghadapi kematian gak ada. Dia percaya pada waktu dia ditembak dan mati di bumi, rohnya akan pergi ke Firdaus bersama dengan Yesus. Dan keheningan malam dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat itu. Dan tiba-tiba letusan tembakan terdengar.
Dan tiba-tiba semuanya sunyi. Tembakannya hilang, suara penyembahan hilang. Tapi Andrew Chen percaya hari yang sama rohnya berada di Firdaus. Dia selamat bersama dengan Yesus. Dan hal yang sama terjadi. Setiap kita yang percaya pada Yesus, kita tidak perlu takut menghadapi kematian. Pada hari yang sama, roh kita akan pergi ke Firdaus bersama dengan Yesus. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang yang berkata, wah beruntung banget ya penjahat itu ya. Seumur hidupnya bikin dosa, tinggal beberapa menit atau beberapa jam dia mati, dia bertobat dan dia selamat. Maka saya menjawab, kalau dilihat dari itunya, ya beruntung dia. Tetapi saya ingin katakan kita jauh lebih beruntung. Kenapa kita jauh lebih beruntung? Karena kita masih punya kesempatan berbuat sesuatu. Karena saya percaya kemuliaan dan harta di sorga sangat dipengaruhi oleh pengabdian dan pelayanan kita di bumi. Yang percaya katakan amin. Penjahat ini selamat masuk sorga, tapi dia belum bikin apa-apa. Beribadah belum pernah. Nolong orang belum pernah. Berbuat baik belum pernah. Andrew Chen lebih lumayan, dia punya waktu beberapa tahun. Tapi kita punya waktu yang luar biasa. Saya ingat ketika awal-awal pelayanan saya umur 18-19 tahun, saya mulai khotbah saudara. Saya tamat SMA, saya mulai menginjil, saya mulai khotbah. Tuhan izinkan saya melayani pelayanan-pelayanan yang cukup besar, KKR besar. Ada beberapa saudara yang ya saya tahu beberapa pemimpin di sini yang bilang, Pak saya bertobat pada waktu Bapak KKR di Senayan dan puluhan ribu orang hadir. Dan saya bersyukur pada masa muda saya punya kesempatan untuk berbicara kepada banyak orang. Saya masih ingat ketika saya turun dari mimbar, ada banyak pengusaha di situ. Ada banyak orang-orang yang mensupport pelayanan karena saya nggak punya duit untuk bikin KKR besar. Ada orang-orang menyumbangkan dananya. Dan orang itu memeluk saya, aduh puji Tuhan, kamu dipakai Tuhan. Kamu sangat beruntung. Saya tanya beruntungnya apa? Kita semua pelayanan. Lalu banyak pengusaha berkata bilang begini, iya saya terima Yesus dan bertobat, umur saya udah 55 tahun. Ada yang umurnya 60 tahun lebih. Kamu masih begitu muda melayani. Tetapi orang muda ketika dia omongin itu, saya juga gak nangkep. Apa sih hebatnya? Tapi setelah tambah tua saya menyadari, oh iya pulsa saya hampir habis nih. Pada saat kita umur 50, kita makin menyadari. 60 menyadari. Makanya Choe Yong Gi bilang, orang 40 tahun ke atas, itu matanya udah memandang sorga, saudara. Jadi sebetulnya kita menyadari bahwa waktu-waktu dari hidup kita tuh gak panjang. Yang saya heran, banyak orang udah umurnya cukup lanjut. Gilanya cari duit gak surut-surut. Seakan-akan mau hidup 1000 tahun. Padahal makan cuma sepiring, 2 piring. Uang yang ada sekarang aja gak habis-habis. Tapi mau cari duit sebanyak-banyaknya. Saya gak ngerti buat apa. Udah duitnya banyak, pelitnya setengah mati saudaraku. Kita bingung, buat apa uangnya. Besok minggu kalau jadi ya, resolusinya gak gitu banyak, gak gitu besar, jadi agak bureng begitu. Itu ada satu video orang yang bagi-bagi duit. Dia divonis penyakitnya gak bisa sembuh, udah tua juga. Dia ambil uang dari bank, uang cash bertumpuk-tumpuk, orang ngantri saudaraku, bagi duit. Saya gak ngerti dia Kristen atau enggak, tapi saya pikir pinter juga ya. Mati gak dibawa, dia pindahin ke sorga, dia bagi-bagi saudaraku. Karena uang yang Anda bagikan untuk pelayanan orang miskin itu ditransfer. Kalau simpan di deposito, anak menantu berantem saudara juga gak tahu. Makanya saya bilang kita harus bijaksana dan menginvestasikan waktu kita, hidup kita, harta kita untuk sesuatu yang kekal. Pada hari Jumat Agung ini saya mengajak setiap kita. Mari saudaraku, pergunakan waktu yang ada untuk bertobat. Karena kita gak tahu kapan kita mati. Kalau ada saudara yang ke gereja, gak semua orang ke gereja udah bertobat loh. Gak semua orang ke gereja percaya Yesus. Makanya saya tantang saudara, kalau saudara udah lama ke gereja gak pernah bertobat, bertobatlah hari ini. Karena besok kita gak tahu. Apakah kita masih hidup dan punya kesempatan. Jangan kita lebih buruk nasibnya dari penjahat itu. Penjahat itu udah disalib, tapi dia mempergunakan dengan bijaksana detik-detik terakhir dalam hidupnya. Dan dia terima keselamatan.
Pergunakan waktu yang ada untuk diselamatkan. Pergunakan waktu yang ada, simpan harta di sorga. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.